Kemarin saya ada acara, mengisi acara tentang kemerdekaan. Ilmu Quran beden juga kemerdekaan. Banyak. Walaupun kalimatnya yang digunakan dengan menggunakan redaksi baik secara implisit maupun secara eksplisit. Kemerdekaan yang biasa di dalam kamus-kamus asriyah, al-mu'asyirah misalnya, ini disebut lagi kelebihan istilah istiqlaliyah, kemerdekaan. Ilmu Quran kalau berbicara tentang kemerdekaan biasanya sih yang kui at-tahrir, tahrir raqabah. Nomor 2 fakku raqabah. Ilmu surah Al-Balad berbunyi wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah wa it'ama fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah au yatiman dha makrobah au miskinan dha matrobah. Jadi orang merdeka yang sejati itu adalah orang atau orang yang memerdekakan orang lain. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang sulit itu? Yaitu fakku raqabatin, yaitu membebaskan budak. Dalam konteks saat ini budak itu bermacam-macam, termasuk budak cinta harus kita merdekakan. Jadi kalau ada orang yang selalu kehidupannya merdeka, ini kan sebenarnya adalah orang yang otonom, orang yang mandiri, tidak dikepung, tidak dikebiri oleh orang lain. Itu merdeka namanya. Sehingga ketika ada orang yang masih selalu saja menggantung hidupnya kepada orang lain dalam aspek yang negatif, itu berarti orang belum merdeka. Kalau suami istri kemudian suaminya laku menggantung ke bini atau bini menggantung ke laki, tidak masalah. Itu bukan orang yang bukan dia tidak merdeka. Dia merdeka. Yang disebut dengan tidak merdeka apabila ketergantungan kepada orang lain itu yang justru menjerumuskan kita. Makanya ilmu surat Ibrahim itu id anjakum idh qala Musa liqaumihi udhkuru nikmatallahi idh anjakum min ali fir'aun. Jadi kan Nabi Musa Allah rina banyak beri nikmat kepada kepi. Nikmat dah idh anjakum min ali fir'aun. Ketika kita engkau benda kepi dibebaskan dari rezim-rezim Fir'aun yang selalu mengukuhkan dan mengukuhkan rezim kekuasaannya, sehingga dia tidak memberikan ruang kesempatan kepada orang lain untuk dia memimpin. Saya sering menyampaikan, jadi kalau ada orang yang tidak memberikan ruang kepada orang lain menjadi kader-kader yang berikutnya, itu adalah mewarisi mental-mental Fir'aun zaman now. Karena Fir'aun itu ya memang begitu. Fir'aun dia sopa aja kekuasaannya tidak dilakukan impeachment, tidak dilakukan pemakzulan, malah tak berdua dengan kontek. Kuna kebaik dua hal, dua strategi yang digunakan Fir'aun. Tahu sangat banyak. Dari pintar, dari cerdas Fir'aun, mata pintar. Ya buktinya dia jadi raja. Fir'aun itu bukan nama, tetapi itu adalah gelar. Gelar di Mesir itu disebut dengan Fir'aun. Kalau di Romawi disebut dengan kaisar. Di Indonesia disebut presiden. Namanya yang dicitrakan yang menjadi lawannya Nabi Musa itu adalah Ramses II itu. Nah, dia melakukan dua strategi untuk mengukuhkan rezim kekuasaannya yang anarkis, yang sadis dan segala macam. Apa yang pertama? Yudzabbihuna abna'akum. Memenggal lehernya anak-anak. Nak-anak. Maka para orang-orang bertanya, ketika dengan dua hal ini, maka Fir'aun sudah bisa menghancurkan dari semua aspek struktur kehidupan. Aspek ekonomi, aspek politik, aspek keagamaan, diporak-porandakan Fir'aun. Dengan dua hal itu. Yang sama-sama tujuan akhirnya tidak boleh ada orang yang hidup kalau dia mau menentang kehidupan saya. Tidak boleh ada sosok manusia yang hidup dan akan menentang kekuasaan saya. Tidak boleh. Semuanya harus dihancurkan. Kenyataannya sekarang juga banyak yang begitu. Tidak memberikan akses kepada orang lain untuk sukses itu juga bagian dari mental Fir'aun. Siapapun itu. Jadi
dua strategi ini yang digunakan. Apa sih pertama? Yudabbihun abnaakum. Memenggal lehernya anak-anak. Para mufassir tanya, mak bisa ya? Mak aku nak kanak si PATN. Mak bagian dewasa-dewasa anja. Fakhruddin Ar-Razi menjawab, teti si PATN Fir'aun di pertama lah karena kanak gini. Karena fungsinya apa nanti? Dalam rangka lingkitoin nasl, untuk memutus mata rantai populasi masyarakat. Supaya tidak tampil kader-kader pemimpin yang karismatik dan akan menggantikan posisi dia. Muncan bahasan Gus Bah, mun beda orang yang nak istiqomah nih memining masjid, dipertanyakan juga. Jangan-jangan karena dia tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Bukan karena istiqomah. Jadi tidak memberikan ruang akses kepada orang lain untuk sukses, untuk mengekspresikan kemampuannya, itu sama juga. Mintal-mintal Fir'aun zaman now. Tetapi Fir'aun di PATN. Jadi anak-anak peji yang berusia 01 sampai umur 20 itu dibunuh. Fir'aun dengan kroni-kroninya, Fir'aun CS. Min ahli Fir'aun, itu saya maksud keluarga Fir'aun adalah ahlihi wa atba'ihi. CS-nya itu masuk juga. Jadi bodoh peji lahir oleh dua PATN. Cok sampai Odi berdepoji si umur 15 tu masih dupolo. Apa sebab? Link kita nasal, memutus populasi masyarakat. Sebab mun bedenak kanak laki Odi sampai 20 tahun, maka suatu saat dia pasti menikah dengan perempuan, dan ketika menikah maka akan lahir generasi, dan generasi itu yang hobi membuat Fir'aun khawatir akan menggantikan saya. Dari hebat Fir'aun. Dari pinter Fir'aun. Ari coba Odi, ari mon Odi ku laku. Ari bekal ketengko, Mas. Nak kana ari benih ketengko, maksud pas dia anak ge anan pas ketengko. Ya, Den. Atau pokoknya sampai Odi, sebab tinggal dewasa ketengko apa jadi. Jangan sampai hidup. Nah, begitu bahasan Fir'aun. Itu PATN, artinya dia berpikir jauh 10 tahun ke depan. Mun kita yang kenapa saya pikir, saya lakukan sedih. Fir'aun tidak, hebatnya 10 tahun ini termasuk ya kaderisasi kepemimpinan. Pemimpin siapapun memikir, jadi monjan bahasa kepemimpinan itu visioner. Fir'aun itu visioner tapi dalam aspek hal-hal yang negatif. Itu ibadah. Maka tetapi ujung-ujungnya nanti endingnya dua strategi ini gagal. Tak berhasil. Mak bisa tak berhasil? Loh, terbukti muncul kader-kader karismatik yang bernama Musa, dan itu melakukan reformasi teologis dan sosiologis. Musa tampil lahir melawan dan menentang Fir'aun. Gagal. Karena pada waktu itu embun Fir'aun dia, embun Nabi Musa dia begitu lahir sosok Musa, dia pas teringat, ya Allah, tang anak dia pekun pekale PATN bi Fir'aun. Daripada saya melihat dengan mata kepala sendiri anak saya dibunuh, saya tidak sanggup. Sudahlah, tidak apa-apa, mending saya hanyutkan saja ke sungai. Tetapi upaya-upaya itu karena mendapatkan inspiring dari Tuhan, oleh inspirasi dari Allah. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i. Dabun Allah taala ibrin inspirasi embun Musa anan buan dia fa'alqihi fil yammi, buang ke dalam sumur, buang ke sungai baik. Sosoen buang ke dalam sungai. Tetapi lanjutaki ayat bermana, wala takhafi wala tahzani. Buan tak perlu kebeter ya, buan tak perlu takut. Inna la radduhu, karena setong saat anak ada bingkok bekali pemulai-pulai ke buan. Itu maksudnya pesannya sama kita bahwa orang tua, terutama seorang ibu, pasti ketika anaknya tidak ada di sampingnya berapa jam saja, khawatir itu pasti muncul, ada. Tetapi bagian nak kadang cak ngucap, apa sepak ben-ben aku nelpon kok terus. Itu kan khawatir. Wala takhafi wala tahzani. Tetapi mondeng sepuh bini itu tak ngenalin anak sejam, jauh dari sejam 2 jam, bingung itu Nah, itu maksudnya ayat itu, fa'al wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu bersedih karena naluri seorang perempuan ditinggal anaknya sebentar saja, itu pasti bingung. Saya sekut ngucap kadang-kadang, mun lamba bedoreng kehilangan embe, mau urip ngakui speaker.
Ambil pote mati, ambil pote elang, makan mie bersih semua kita langkong. Tampar merah begitu kan ya. Tapi ternyata sampai makin nih kan ning taman bunga sebenarnya kol semal, kol 10, kol sanga, kol setengah 10 malam. Binan pinggir. Anan siapa matanya keposang. Nyapa. Bangun bini keposang kan mau deh. Tinggal kol sanga, anak bini tada Singapura. Ning Mekasan yang lalu penyaman Mekasan. AR jangan ya. AL ya. Arlan. Wah, berarti pemain Arlan berarti. Pemain kona. Teti mending sebenarnya main TB jangan anak sih magaun, TB Taman Bunga. Mun yang Mekasan main Arlan. Mun siapa Darlan itu dapat? Lan nyanyian apa? Tadi begitu, kan saya ya Allah. Rip mau mbiin tak masuk aja mata ada kosang pelaku ya. Tapi ketika putrana kol sangat malam tak datang, cembung sih posang. Jadi bahwa misal ternyata orang yang sepura panjenengan nilpon ke panjenengan berdiri mah bencong. Jadi bukan dalam rangka hanya sebagai bentuk monitoring kepada teman-teman, bukan, tapi juga karena secara naluri ya orang itu pasti posang monanan tadi. Ya jadi bahasan wala takhufi wala tahzani. Nah, ternyata gagal pas Musa lahir, misalnya ke aing, diongku Musa, maka dia melakukan berlawanan. Gagal berarti. Tetapi kemudian tanya, ada apa menorengki lagi biyan jirajen matai paten? Teti yang juru dibunuh sama Fir'aun itu adalah anak-anak remaja. Sekun dari umur 0 sampai umur 15 atau 20 tahun. Mun si umur segemi, selekor, selamat dari Fir'aun sampai ke atas. Selamat. Ada apa pulang kejar Fir'aun? Oh, jadi mau dipaten jadi tahu. Toh ujung-ujungnya bekal mati tibi iya jadi. Mak bisa kerjakan. Pelaku jadi. Kerja paksa dia. Kangkui lihit matil milka. Kangkui alaku kangko. Jadi suruh laku siapa? Suruh kerja paksa dia. Jangan kasih makan. Ditindas. Biar dia lingkirodil maut ala sabili tadarrud. Diam-diam secara bertahap pelan-pelan dengan sendirinya dia akan mati. Bahwa ini kan kejam Fir'aun. Sadis. Rasanya pedas. Nah, begitu. Nah, walaupun sekarang mungkin tidak ada orang secara fisik membunuh karakter orang lain, tapi banyak orang yang membunuh karir orang lain. Dan itu harus kita akui. Dipangkas. Hentikan dia. Pengalih. Itu bagian dari mental untuk tidak memberikan akses kepemimpinan kepada orang lain. Dan kroni-kroninya. Tetikan Fir'aun tarap bacanya. Paudi un bagian lagi sebagian jerajan jadi keng jadi seru alakoh. Kerja dia, paksa dia, siksa dia pelan-pelan lingkirodil maut ala sabilit tadarrud. Ku mati tibi jadi mati dengan sendirinya. Jadi sila kunin Fir'aun. Nah, nomor 2, strategi nomor 2, wa yastahyuna nisaakum. Mun nak kena bini, baik remaja, baik janda maupun perawan, jangan. Apalagi janda kembang, jangan. Serupa ode bi Fir'aun. Bunga desa. Atau bunga desa. Baik janda maupun perawan, jangan bunuh dia. Berikan dia akses untuk hidup. Baik janda kembang ataupun bunga perawan. Apa pulang Jan Fir'aun? Oh, itu strategi saya. Yang diam-diam juga ujung-ujungnya biar mereka mati dengan sendirinya. Sebab pedeki mun bina di paudi ya. Maka bakal ketemu lagi. Antilah ketemu deki kan pas anika dengan nikah di anak akan muncul pemimpin baru dan mengganti kekuasaan saya bukan hanya sebagai saya sebagai Fir'aun tapi juga akan menghilangkan saya sebagai Tuhan. Tercuna apa Jan Fir'aun? Ya sudah. Karena saya akan melakukan bentuk pelecehan terhadap seks perempuan. Seks dalam tanda kutip itu adalah regenerasi ya, reproduksi. Titikan Fir'aun, ada apa sebab? Sebab
Kalau ternyata perempuan itu dengan mata telanjangnya dia melihat anaknya dibunuh, maka pelan-pelan dia juga tersiksa secara psikis dan akhirnya dia juga mati. Siapa yang tega melihat anaknya dibunuh? Kengkuncan sikla embunna ummin Nabi Musa pinter. Daripada sebelum dipaten Fir'aun, saya hanyutkan saja ke air. Fir'aun tuh begitu maksudnya. Tina, tak sahabatin si Biden. Makle mati tibi. Tinggal mati tibi diki kan. Terus kehidupan ini berhenti karena itu Tuhan. Siapa orang sekuat mintalah sementara anak itu dan bahasa Fakhrudin lintifa'il aisyih. Anak itu investasi kehidupan kita. Maka diperjuangkan, dipertahankan. Sebab cubaan anak, tangan aja lah pula. Karena itu investasi kita. Apalagi deki waladun yat'olah. Investasi kita itu. Mas ternyata dengan sadisnya Fir'aun dan krone-kronenya harus membunuh di depan mata kepala saya. Tak sanggup. Si nomor 2, si Jan Fir'aun. Apa aku tuh biarkan hidup? Dia sendirian juga akan mati. Sebab naluri seorang perempuan itu pasti membutuhkan sosok menjadi pendamping hidup, membutuhkan seorang laki-laki yang menjamin keamanannya, yang akan menjadi tempat untuk bersandar. Ternyata tak ada lakian. Maka yang bini gelisah kan, mau tak ada lakian. Gelisah sehingga pilihan hidupnya la tanam maul maut. Pilihannya ya sudahlah, mending saya mati daripada saya hidup tanpa seorang yang menjamin dan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap hidup saya. Mati tibi ini dibudin jadi. Dan Fir'aun. Saya terakhir tak ada apa pau dik binian. Kingkun ujungnya bukan mati ya. Apa sebab? Sebab binian mungkin binian meloloh akan terjadi chaos. Akan terjadi disintegrasi sosial. Sebab ada orang yang singa manaki lebih ni kepi dengan tokar kepi. Membeda lagi kan apa deh ambo. Membeda lagi ya. Kan orang bini kepi tina chaos ya akan terjadi kekerasan, akan terjadi disintegrasi sosial. Dengan begitu mereka saling membunuh, saling menghajar, dan kehidupan akhirnya berhenti total. Hebat Fir'aun hanya dengan 2 strategi tetapi bisa melumpuhkan, memporak-porandakan aspek sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. Nah, maka untuk sekarang, walaupun mungkin secara fisik kita tidak membunuh orang, tapi seringkali secara mental kita adalah membasmi, tidak memberikan akses kepada karakter orang untuk berekspresi. Orang tua sama anak juga begitu. Pak ten gula tero nikah, tak usah. Sini kan. Sama itu orang-orang tua mental Fir'aun zaman now. Begitu ya. Oke, baik. Skorsing sebentar. Setelah ini kita lanjutkan kitabnya Kiai. Demikianlah pengajian kitab Ospuria. Kita lanjutkan kitabnya Kiai walaupun nanti kita sebentar. Kita skorsing terlebih dahulu.